kekuatanmu ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu ku percaya. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja Kami tidak akan takut dan tidak gentar menghadapi keadaan situasi apapun. Kami dipanggil jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami tidak dipanggil menjadi pengecut-pengecut untuk menghadapi situasi dan keadaan. Kami percaya Tuhan karuniakan kepada kami roh iman itu. Maka Tuhan firman-Mu itu sampaikan kepada kami, supaya mata kami terbuka dan telinga kami terbuka untuk melihat pernyataan kuasa yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Biar keberanian untuk percaya itu limpah atas kami. Dan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu menjadi nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari semua yang mau hidup lebih lagi mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudara. Salam saudara. Saya ingin hari ini firman ini tidak menjadi sia-sia saudara. Saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saudara mengalami. Karena kalau menjadi pendengar saja itu baik. Tapi orang benar itu menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita buka di dalam Yesaya 60. Seperti LAI memberikan tema yaitu kemuliaan Sion yang akan datang. Saudara, Yesaya ini menuliskan apa yang dia terima dari Tuhan sebagai nubuatan. Dan kita akan melihat dan sekarang melihat bahwa nubuatan ini tidak digenapi bagi orang Israel. Sehingga karena respon, ya, sehingga apa? Gereja ini mengambil alih penggenapan janji ini. Dan makanya kegagalan Israel itu memberi ruang yang lebih luas bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima penggenapan janji. Dan kita akan lihat janji Tuhan ini, dikatakan apa? Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan kemasyuran perbuatan masyur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban
yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati di pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusmu, bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan dan keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semua orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Saudara, kegagalan Israel, Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa lain, yaitu gereja. Karena saudara, ini yang namanya pesan mesianik, yaitu kedatangannya Mesias. Sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya. Padahal mereka dididik 12 tahun ya, itu di sinagog. Apalagi saudara yang hanya hari Minggu, seminggu sekali ke gereja. 12 tahun, dari 0 sampai 12 tahun itu setiap hari dididik. Tidak belajar bahasa lain, tidak belajar matematika,
tidak belajar yang lain, belajar firman Tuhan. Dan itu pun gagal, saudara. Makanya saudara harus mengerti ukuran yang jelas untuk bisa menggenapi nubuatan ini. Karena apa? Nubuatan ini digenapi kepada orang-orang yang percaya. Kegagalan Israel, ya saudara, sehingga Tuhan Yesus datang, bahkan Tuhan Yesus datang pun ditolak. Padahal Tuhan Yesus datang pada saat apa? Hari Raya Pondok Daud. Di mana mereka sebenarnya menanti-nantikan kedatangan Mesias. Tapi ketika Mesias datang, bahkan Herodes mau bunuh dia. Nah ini saudara. Dan akhirnya saudara, sejarah gereja mencatat, gereja dimulai dari lotang Yerusalem. Pada peristiwa di hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan gereja mulai bergerak menjadi terang. Sampai ke bangsa-bangsa. Sampai ke Turki, Asia. Di mana gereja waktu itu menjadi mercusuar. Tetapi 7 jemaat di kitab Wahyu itu gagal. Gereja ke Eropa. Abad-abad awal kegerakan di Eropa, saudara, itu terjadi revolusi industri. Dan bangsa Eropa itu makmur. Tetapi kemanapun, ya, dan kemanapun bangsa ini bergerak, saudara, itu menghasilkan emas. Bukan hanya puluhan kilo, sudah ratusan ton. Tetapi hari ini ketika bangsa itu berpaling kepada bola, tidak berfokus kepada Kristus, staminanya menurun. Bukan hanya dia kehilangan berkat rohani, mereka kehilangan berkat jasmani. Dan COVID kemarin itu menunjukkan bangsa yang merasa dirinya hebat dalam hal kesehatan bangkrut. Negara-negara di Eropa bangkrut semua. Kenapa? Loh, banyak saudara itu kan saudara harus sadar. Kapasitas saudara itu menurun atau naik. Kalau saudara tidak sadar nanti ketemu saya tak tunjukkan bahwa saudara ini sedang menurun. Supaya saudara ini sadar. Ketika Injil ke benua Amerika, saudara. Dan bangsa Amerika itu meresponi Injil dengan benar. Memberangkatkan para misionaris ke bangsa-bangsa. Bangsa itu menjadi makmur. Kenapa? Mereka menabur. Makanya perhatikan hidup saudara. Kalau saudara tidak pernah menabur, yang ada di dalam hidup saudara itu hanya onak duri, saudara. Ilalang. Kenapa? Lahan ini tidak pernah diolah. Hati saudara tidak pernah diolah, tidak pernah menabur, tidak ada benih yang tumbuh, maka tumbuh ilalang, onak duri, saudara. Ini yang terjadi hari-hari ini bagi orang-orang Kristen. Dan saudara, ketika misionaris itu ditarik, saudara, dari Amerika, bangsa itu mengalami kemerosotan moral. Ada LGBT dan sebagainya. Saudara, coba setiap berita ini diakses dengan baik. Dan diaplikasikan dalam hidup saudara, saudara ini sedang naik atau sedang turun. Ini perhatikan. Saudara. Dan akhirnya Injil ke Asia. Bangsa-bangsa yang mengalami kegerakan kebangunan rohani. Cina, ya, Korea, Singapura, itu perekonomiannya baik. Kenapa? Kemuliaan Tuhan yang dijanjikan itu bicara tentang kedatangan Mesias. Ketika mereka menyambut Mesias, ketika mereka menyambut Kristus, maka apa? Hal-hal yang jasmania itu hanya sebagai wujud yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Saudara tidak bisa berkata aku diberkati Tuhan sementara saudara hidupnya kekurangan. Saya kasih tahu. Saudara tidak mungkin bahagia kalau saudara itu hidupnya kekurangan.
Padahal Tuhan menjanjikan saudara ini bahagia. Kenapa kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau hidup benar, saudara? Karena kebahagiaan itu dampak orang hidup benar. Makanya saudara mulai perbaiki. Mari kita perbaiki hidup. Benerin dulu diri sendiri. Kalau saudara melihat yang tumbuh onak duri, mungkin di generasi saudara, anak saudara, cucu saudara, generasi. Kenapa gagal melulu onak duri? Dan tumbuhnya adalah ilalang, saudara. Itu perlu dicek. Jangan menyalahkan akibat. Karena akibat itu kumulatif dari sebab. Yang mengerti katakan amin. Ini saudara. Nah mari kita lihat saudara janji Tuhan. Yang sudah dinikmati oleh bangsa-bangsa. Dan janji Tuhan ini berlaku kepada bagi saya dan saudara. Karena dikatakan begini saudara. Yang dinanti-nantikan itu di ayat 9 adalah apa? Yang dinanti-nantikan Tuhan itu adalah pulau-pulau yang jauh. Di sini dikatakan, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Dan sebagainya. Kita ini bersyukur ya, berada di negeri Indonesia. Karena apa? Negeri yang berpulau-pulau paling banyak itu Indonesia. Tapi selalu dimulai dengan apa? Dengan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kemarin WPA ya. Saya berminggu-minggu ya diinfokan. Saudara bisa nggak merespon ini? Saya berkali-kali khotbah tentang respon. Tapi saudara lebih tertarik untuk memperbaiki akibat. Bukan menemukan sebab dan memperbaiki muaranya. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah apa? Poteng celemong ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati saudara ini sumbernya. Kalau hati saudara jauh dari Tuhan, saudara yang akan memancar apa? Tidak ada yang dipancarkan dari hati. Sumber kehidupan. Kenapa orang bisa gelap mata? Muka suram, muka muram, masa depan suram. Itu dari hati, saudara. Memancar. Mari kita perbaiki sumbernya. Hubungan kita dengan Tuhan. Karena nubuatan itu digenapi bagi orang-orang yang percaya. Di sini dikatakan begini, ini kan perlu respon saudara. Kalau saudara hal kecil aja susah, apalagi hal yang besar. Makanya coba belajar respon dengan perkara-perkara yang kecil. Saudara belajar menabur itu bukan kalau sudah punya, saudara nabur itu benih itu tinggal minta sama Tuhan. Dan dipertanggungjawabkan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ada sebuah perbedaan antara dunia, ya, orang-orang dunia dan orang-orang percaya. Karena bagi orang yang percaya, ini respon pertama itu bangkit. Menjadi jadi terang. Menjadi terang. Kenapa? Terang itu Kristus itu. Ketika seseorang menyambut Mesias,
menerima Kristus, terang itu ada padanya. Apa yang mesti dilakukan? Bangkit. Jangan ngikut-ikut. Kalau saudara terang itu tidak takut kegelapan. Kalau saudara terang itu tidak takut kekelaman. Kenapa banyak orang Kristen takut hari esok? Kenapa takut situasi, takut keadaan? Karena belum jadi terang. Dia malah hidup dalam kegelapan. Kalau saudara terang, kenapa masih takut dengan kegelapan? Karena ketika terang itu datang, kegelapan itu pergi. Maka sekarang banyak orang ya bersih-bersih diri supaya glowing, bersinar. Karena saingannya yang glowing banyak sekali. Gelap itu takut sama yang terang-terang. Jadi jangan kebalik. Kalau saudara takut sama gelap, di manakah terang itu? Memang betul sesungguhnya ini fakta. Fakta yang terjadi bahwa bumi itu ditutupi oleh kegelapan. Apalagi pandemi ini. Tetapi saya ingat ya saudara, saya ini kan suka nonton wayang. Sebelum goro-goro itu biasanya ada bencana. Nah ini bencana itu menandai sebuah pergantian masa. Bencana itu menandai sebuah pergantian masa. Dan biasanya di endingnya ya orang-orang benar itu, orang-orang itu menang, saudara. Diawali dengan sebuah istilahnya bencana. Mari saudara, saudara itu kapan sadarnya? Melayani, ya, enggak naik-naik potensinya. Jangan hanya berhenti pada bahasa roh. Para murid itu tidak berhenti di loteng Yerusalem. Saya kasih tahu. Tapi banyak orang Kristen itu berhenti bahasa roh, sudah cukup. Orang yang hanya berdoa dan tidak bertindak itu tidak pernah mengalami penggenapan janji. Murid-murid itu turun dari loteng Yerusalem dan dia memberitakan firman. Kapan waktu saudara memberitakan firman? Dia dianiaya, dia berespon benar. Saudara baru saja kurang makan sedikit saja sudah mengeluh. Saya itu makanya bersyukur ya saudara. Waktu saya berangkat dari rumah dan saya ini merantau saudara. Saya berkata, saya tidak pernah akan pulang. Dan saya tidak mengharapkan lagi support dari orang tua. Kenapa? Karena saya mendisiplinkan diri. Lingkungan sosial saya itu mendidik saya. Kalau orang pulang kampung gagal, saudara, kemudian di rumah itu, orang pada mencibir, saudara. Apalagi bawa anak istri pulang kampung. Apa kata orang di tempat saya? Ini. Saya senang dengan lingkungan di tempat saya itu mendidik. Makanya dulu saya waktu kerja di Bali, sebulan sekali pulang. Mereka tanya, kok enak kerjanya gitu? Loh, kerja itu yang dicari sibuknya atau uangnya? Saya bilang gitu. Banyak orang kan senang sibuknya. Kan mereka tidak bisa jawab. Sudah. Saya tidak tertarik sibuknya, saya tertarik uangnya. Nah, lingkungan itu mendidik. Kalau lingkungannya itu kompromi saudara. Ya tidak terdidik. Saya. Karena kalau ada orang nganggur ya, itu mesti orang lain yang ngusir. Ketemu di sini dinasehati.
ketemu lagi di sebelah, dinasehati. Apa kamu nggak punya saudara sana di Balikpapan, di Jakarta, di Bandung? Begitu. Kayaknya orang-orang kampung saya itu ngusir, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Makanya, saudara, lingkungan itu salah satu area kita ini dididik. Tapi bagaimana kita merespon ini? Melihat sebuah fakta, apakah kita mau kalah? Padahal kita ini lebih dari pemenang. Tunjukkan kalau saudara itu lebih dari pemenang. Buktikan. Nah ini. Padang gurun lewat. Terobos. Laut seberangi. Karena saudara, dampak ini karena ada terang. Mari kita perhatikan bangsa-bangsa ya. Raja-raja. Itu datang, itu bukan karena karena manusianya, tetapi karena Kristus, karena terang itu ada pada dia. Kalau Kristus tidak ada pada saya dan saudara, boro-boro bangsa-bangsa, boro-boro raja-raja. Coba saudara angkat mukamu. Kan ini kalimat perintah, angkatlah mukamu. Jangan jalannya tunduk ke bawah melulu. Orang yang kalah, saudara. Lihatnya ke bawah terus. Coba saudara, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Ini kan kalimat perintah. Menarik, angkat mukamu. Jangan masa bodoh. Lihat orang lain, lihat situasi kota, masa bodoh. Apa yang harus dikerjakan? Apa yang bisa saudara lakukan? Karena di sini dikatakan apa? Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ini kan bicara tentang bagaimana kita merespon. Ketika melihat sekitar kita. Lihatlah sekeliling. Apa yang saudara bisa kerjakan? Apa yang saudara punya? Minimal saudara ini kan punya 1 talenta. Ya kan? Yang punya 1 talenta katakan amin. Itu pemalas, tak kasih tahu. Yang amin 1 talenta. Karena apa? Punya 1 talenta disimpan. Itu pemalas-pemalas. Karena apa? Yang memultiplikasi itu orang punya 2 talenta jadi 4. Orang punya 5 talenta jadi 10. Yang punya 1 talenta itu pemalas-pemalas. Haleluya. Saudara punya berapa talenta? 1. Pemalas itu. Buktikan. Ya. Buktikan, lipat gandakan. Mulai dari singer naik jadi WL. Itu namanya next level. Dari dulu pendoa. Kapan misinya? Ya. Mulai saudara menaburkan benih. Kemurahan hati saudara. Saudara menjadi orang murah hati itu bukan karena saudara punya uang. Saudara mulai menolong orang lain. Mulai menerima curhatan orang lain. Hidup saudara berbagi buat orang lain. Saudara bisa menjadi menasehati. Saudara punya skill bisa dibagikan. Banyak orang-orang Kristen tuh semakin lama makin kikir. Makin lama makin banyak berdalih. Padahal Tuhan ingin kita ini angkat muka dan lihat sekeliling. Apa yang bisa saudara kerjakan? Apa yang saudara bisa lakukan? Dikasih tanggung jawab itu dikerjakan sampai selesai. Walaupun kita ini harus investasi waktu, investasi dana. Kalau sanggup itu sanggup. Jangan sanggup tetapi.
Saya juga punya tanggung jawab. Apakah saya ukurannya uang? Enggak. Pelayanan ini. Saya pelayanan punya tanggung jawab di Jawa Tengah. Kemarin WBA nih, kemana. Ini ada banyak jaringan doa yang belum dibuat. Kalau saudara selalu ukurannya uang, saudara akan diukur dengan uang. Padahal kalau mati itu saudara akan merepotkan orang. Nanti kalau orang tanya berapa upahnya, saudara nggak dikubur-kubur. Kalau saudara mau mengukur dengan uang. Coba saudara mulai hiduplah dengan kemurahan hati, menjadi terang buat orang lain. Menjadi jembatan. Jangan jembatan yang patah. Menjadi jembatan saudara dengan Tuhan. Karena apa? Respon ini penting sekali ini. Menjadi terang. Bagaimana ngerespon ini saudara. Saudara, dikatakan begini saudara. Ada sebuah hal yang akan membuat saudara ini akan heran. Loh, kok bisa? Karena di sini dikatakan ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Coba lihat kiri kanan, berseri-seri enggak? Nah ini, haleluya. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut. Ini yang membuat orang-orang yang menyambut Mesias itu berseri-seri itu dan berbesar hati itu karena apa? Mengalami apa? Kelimpahan. Orang yang hidupnya limpah itu mengucap syukur, menikmati, berbagi. Ya, limpah ini kan berbagi. Gak ada saudara air ya, airnya melimpah, pasti tumpah keluar. Yang lain menikmati. Apa yang di dalam hidup saudara orang lain itu bisa menikmati? Itu kelimpahan saudara. Menikmati takutnya saudara. Menikmati khawatirnya saudara. Ini racun saudara. Kekhawatiran, takut, kebimbangan itu racun. Sehingga nyebar saudara. Membawa penyakit ke orang lain. Tapi kelimpahan. Melimpah apa yang melimpah? Dan dikatakan apa saudara? Ini ada unta. Ini dalam terjemahan yang lain di ayat 6 itu dikatakan begini. Negerimu dikerumuni banyak unta. Mereka datang dari Median. Median itu mana saudara? Median itu Madinah. Dan Eva dari Seba. Jadi unta-unta ini dari Median, Eva, Seba. Yang dari Seba ini orang membawa emas dan kemenyan. Untuk apa saudara? Semua itu dikatakan apa? Di ayat yang ke-7 bagian terakhir itu untuk apa? Menyemarakkan rumah keagungan. Kalau saudara tidak punya hati untuk melayani, ya, saudara tidak akan mengalami yang seperti itu. Kalau ini contohnya proyek Gerbang Indah. Saya selalu nguji orang yang bertanggung jawab itu punya hati atau enggak. Itu ada orang-orang yang support. Itu akan menarik. Kalau masa bodoh nggak punya tanggung jawab, misi contohnya. Saya dari dulu gagal terus ada bendara misi. Hati ini penting sekali. Kenapa? Karena sebenarnya ketika tanggung jawab itu diberikan kepada kita, kita pertama kali akan menikmati. Tuhan ini bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Tuhan akan menghimpunkan. Menghimpunkan. Dan saya percaya saudara, saya kan orang yang tidak bergantung siapapun. Kalau memang nggak bisa diberi tanggung jawab, tak ambil selalu. Dari dulu saya. Nanti tunggu orang yang bisa dipercaya lagi.
Karena apa? Mencari orang-orang yang bisa dipercaya itu tidak mudah. Orang yang bisa bertahan ya sampai bisa menggenapi firman itu enggak mudah, Saudara. 1:50 orang setia itu. Kalau Saudara membaca kisahnya Elia dengan Elisa, itu 50 nabi ini Saudara hanya lihat dari jauh. Hanya Elisa 1 orang. 1:50 orang setia itu. Nah mari kita perhatikan Saudara, dikatakan bahwa aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Dari mana? Dari persembahan ini Saudara. Dari emas kemenyan, ya, kambing domba kedar, domba-domba jantan nebayot. Semuanya dikatakan dipersembahkan di atas mezbahku. Kalau di atas mezbah itu dibakar. Sebagai korban yang berkenan. Makanya kalau kita ini mau Saudara, dibawa Tuhan di level ini Saudara. Kita ini harus mulai yang mengerti tentang pengorbanan. Saya tahu Saudara, pengorbanan itu sakit. Kalau enggak sakit itu bukan pengorbanan. Contohnya ini, Saudara ini sampai punya anak, punya pacar putus. Kemudian pacarnya ini menikah. Kemudian dapat undangan, ya. Saudara bisa datang itu sakit. Ya. Karena ngerti hubungannya lama dengan anak saudara. Kayak mungkin saudara bisa melihat dia ini dulu mantan anak saya kemudian menikah itu. Hatinya mungkin saudara bercucuran. Saudara memikirkan bagaimana anak saudara ini merasakan penderitaannya. Saya sering kali saudara melihat ketika undangan, ini kan dulu pacarnya dia, anaknya dia, ini datang. Itu satu pengorbanan. Pengorbanan itu apa? Sakit. Kalau saudara melakukan sesuatu enggak ada sakitnya itu mah bukan korban. Bukan korban. Karena korban itu potong leher. Saya mengerti arti pengorbanan. Itu orang kalau enggak setia, enggak mungkin berkorban. Saya ketika ke makamnya Nomensen menemukan kuburnya Tuan Sipakur, saudara. Saya dan ngerti ceritanya. Itu saya ngerti. Itu kesetiaan itu ditunjukkan dengan korban. Kesetiaan Tuan Sipakur kepada Nomensen itu ketika dia dikasih makan. Ya, dia makan. Dan terakhir itu ujian kesetiaan. Dituntut apa? Pengorbanan. Dikirimlah makanan yang beracun sama orang. Tujuannya adalah supaya Nomensen mati. Tapi Nomensen punya kebiasaan. Sebelum dia makan, kasihlah si Tuan Sipakur ini. Tuan Sipakur ini ngerti. Ini ujian terakhir. Kesetiaan. Anjing itu kan punya kesetiaan. Tapi tidak banyak anjing itu mau berkorban untuk Tuhan. Tapi Tuan Sipakur ini, dia memilih mati untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Nomensen. Kenapa? Kalau dia tidak makan, dia mati. Tuannya mati. Kalau dia makan, dia yang mati. Coba tunjukkan kesetiaan saudara. Berkorban begitu. Bagi pekerjaan Tuhan. Banyak orang mulai hitung-hitungan, saudara. Kalkulator. Kalau sudah makin lama, enggak susah untuk berkorban. Iya kan? Saudara kalau tidak pernah belajar menabur, saudara sulit untuk berkorban. Coba saudara belajar mulai menabur. Belum dituntut pengorbanan.
menabur dengan setia, nanti ada waktunya sudah akan dituntut korban. Jangan sampai membiarkan ya tanah hati saudara itu dipenuhi onak duri. Dipenuhi oleh apa? Batu-batu. Dipenuhi oleh ilalang, saudara. Karena nggak pernah ditaburin. Nggak pernah menabur benih. Makanya tumbuh. Ini belakang ini. Saya sengaja itu. Tidak tak urus kebun. Tak diemin aja. Saya tidak pernah nanam rumput. Tapi yang tumbuh rumput di belakang. Ilalang. Coba perhatikan di hati saudara. Kalau tidak pernah dibersihkan, tidak pernah ditaburin benih, saudara. Kalau nggak ada benih yang ditabur, mana akan dibersihkan? Nggak ada. Akhirnya saya nggak nanam rumput, tapi akhirnya tumbuh rumput di belakang. Saya tidak pernah menanam rumput. Nah, banyak orang-orang tidak sadar, saudara. Kadang-kadang ini level korban, saudara, di mezbah. Dan tidak banyak orang mencapai di sini. Coba saudara hidup ini naik. Dan jangan turun. Tapi ya memang tidak gampang. Dan mari kita lihat saudara. Di sini dikatakan begini. Ayat yang ke 10 ya, sampai ke berikutnya. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Dan kita perlu melihat dua sisi yang dengan benar. Tentang apa? Keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Tuhan itu menghajar, bukan hanya mengajar. Ini keadilan Tuhan. Tapi Tuhan itu mengasihi. Dikatakan namun aku telah berkenan mengasihani. Kalau saudara hanya mengenal kasih Tuhan, saudara kan jadi orang yang kompromis. Itu cara berpikirnya nggak adil. Sama seperti tiap hari saudara konsumsinya gula terus. Lama-lama saudara gemuknya gemuk gula dan akhirnya sakit gula. Kesentuh sedikit kulit saudara sakit. Karena apa? Kena penyakit gula. Harus memahami tentang keadilan Tuhan. Bukan hanya kasih Tuhan. Kalau saudara menghadapi problem persoalan itu sudah dididik. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Tapi belajar untuk meresponi. Inilah didikan Tuhan. Tuhan sedang menghajar. Kekurangan itu yang anggap aja biasa. Orang kurang sedikit sudah sering kali mengeluh. Padahal orang kekurangan itu baik. Supaya belajar mengerti apa arti kekurangan. Rasul Paulus sendiri berkata, aku tahu apa artinya kekurangan. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Tapi jangan hidup dalam kekurangan terus. Kenapa? Karena itu respon saudara salah. Paulus berkata, aku tahu artinya kekurangan, tapi aku juga tahu artinya kelimpahan. Jadi dia sudah melewati dua hal. Jangan hanya satu kekurangan terus. Saudara tidak bisa bersaksi kepada orang. Kalau disaksikan kekurangan terus, orang akan nyingkir paling ini kan. Mau pinjam duit ini kalau kurang terus. Coba saudara, apa yang saudara temukan? Apa yang limpah dalam hidup saudara? Saudara berikan buat orang lain. Saudara kan kelimpahan waktu contohnya. Berikan waktu ke orang lain tuh. Memperhatikan orang lain. Kelimpahan waktu. Apalagi
Ini yang pensiun-pensiun ini sudah usia, ini banyak waktunya. Gunakan untuk apa? Beri waktu untuk berdoa. Buat keluarga saudara. Buat tetangga saudara. Buat orang lain, buat bangsa, buat negara. Karena saudara kelimpahan waktu. Waktu bekerja, sedikit waktunya nggak bisa berdoa. Tapi kalau sekarang nggak bisa berdoa, ini kebablasan. Kalau dulu saudara anak-anak masih kecil, saudara alasannya apa? Saya, Pak, urusan saya ternak teri, antar anak, antar istri. Sekarang ternak gajah. Gimana saudara? Selalu berdalih saudara ya. Coba saudara itu punya kelimpahan waktu, berikan waktu berdoa. Mulai, jangan kelimpahan waktu malah kayak betet ngoceh sana sana sini, putune diocahi, anaknya diocahi. Ya kan? Semua itu kocah. Itu kayak betet kebanyakan waktu ngoceh gitu. Ya kan? Waktu doa. Wah, aku ini kelimpahan waktu, Pak. Tapi nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Banyak. Hari ini banyak yang perlu didoakan. Saudara kalau sampai kurang ini pokok-pokok doa, tanya saya tak kasih terus tiap hari. Karena saudara memang waktu ini dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Sebelum dipanggil Tuhan, dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Jangan berhenti melayani. Saya senang saudara. Ya, namanya, namamu gitu ya. Peka. Karena Tuhan itu mengasihi, adil. Tapi dia Tuhan yang mengasihi. Dan dikatakan begini. Ya. Ada sebuah restitusi. Ya. Ada sebuah pembalikan keadaan yang Tuhan janjikan di ayat 15 ini. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi orang pun. Ya. Saudara kita ini akan diuji dalam area ini. Ditinggalkan. Dibenci. Saudara harus lulus. Tidak disinggahi seorang pun. Ya jangan merasa, aku ini sekarang sendiri. Dulu. Nah ini ada masa. Saudara punya anak 2, pergi semua akhirnya. Anak 5, akhirnya pergi semua. 10 juga pergi semua. Nanti akhirnya saudara, sekalipun pasangan ya dari muda, masa sih nggak akan pisah? Pasti ada masanya pisah. Jadi ada masa saudara. Belajar menikmati masa dan meresponi dengan benar. Ketika dibenci, ya udah jangan balas benci, ya kan? Karena dibenci itu nggak enak. Jangan membalas membenci. Isi going aja. Ditanya, diajak makan nanti kan bencinya selesai. Banyak orang dibenci ikut membenci. Ini fase-fase yang kita hadapi saudara. Dan itu real. Tapi ada pembalikan keadaan ya di ayat yang ke-16 sampai berikut itu dikatakan 16b ya. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Tuhan menyatakan, dikatakan dia ini penebus. Dia ini juru selamat. Makanya ini pernyataan akan kedatangan Mesias yang tidak direspon dengan benar.
bagi bangsa Yahudi. Makanya sampai sekarang dia masih menanti-nantikan Mesias. Waktu Yesus lahir di mana? Di Bethlehem, padahal itu pas hari Pondok Daud pun dia ditolak sebagai Mesias. Banyak orang ini tidak mengetahui. Coba kita ini berjuang, belajar sampai di level mengetahui. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Kita ini hanya perlu mengetahui. Kita ini kan dibawa lewati masalah apapun untuk sampai titik tahu bahwa Yesus ini Mesias. Yesus ini juru selamat. Yesus itu penebus dosaku. Sampai tahu. Lulus keselamatan. Keselamatan enggak lulus-lulus. Bagaimana kelimpahan? Jadi keselamatan ini sampai mengetahui. Dan terjadilah apa? Pembalikan keadaan. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga. Sebagai ganti batu, besi. Dan bukan hanya pembalikan keadaan. Ya sudah. Tapi Tuhan memberikan apa dikatakan? Damai sejahtera. Aku akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera. Ini yang hilang hari-hari ini. Saya juga berjuang saudara menghadapi segala hal dengan damai sejahtera. Kita tidak pernah akan bisa menjadi peacemaker, pembawa damai, kalau kita sendiri itu tidak menikmati damai. Ya, maka nikmatilah, ya, jadilah orang yang damai, maka akan membawa damai. Kalau kita sendiri nggak damai, apa yang kita bawa? Jadilah terang. Bagaimana kalau kita nggak terang bisa menjadi terang? Nggak bisa. Dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Nah ini banyak orang itu diatur oleh apa? Ketakutan. Diatur oleh kekhawatiran. Kan manajemennya takut. Nah, Pak nanti saya nggak datang karena takut hujan. Nah itu takut saudara. Nanti takut pulangnya enggak ada angkot. Takut itu. Masa sih pulang enggak ada yang nganter. Jailangkung saja bisa pulang, datang sendiri, pulang sendiri. Masa kalah sama Jailangkung? Ya. Di sini saudara yang akan melindungi keadilan. Kita percaya keadilan Tuhan. Gitu. Ngomong gampang. Tapi kita benar-benar bercanda kan. Kalau kita dibenci, udahlah aku percaya keadilan Tuhan. Dilepas saja, diampuni. Nanti urusan dengan Tuhan. Karena apa? Keadilan yang akan melindungi. Amin. Jadi jangan menghakimi menjadi hakim. Biarkan keadilan itu melindungi kita. Dan mengatur hidupmu. Jangan diatur oleh keadaan. Makanya saudara, kan perlengkapan senjata rohani itu yang pertama apa? Berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan. Keadilan itu baju sirah. Akan melindungi. Itu keadilan. Makanya coba kita praktekkan hidup adil. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kembali. Itu adil. Adil itu tidak berpihak kepada diri sendiri. Tidak berpihak kepada keluarga kita. Tidak berpihak kepada siapapun. Adil itu berikat pinggang kebenaran. Ini kan di dalam Mazmur 15 itu. Sekalipun rugi kalau sudah janji tepati. Begitu.
itu namanya adil. Kadang, loh, tapi rugi Pak, itu adil. Itu sebuah konsekuensi. Jadi saudara, bukan hanya ngalam pembalikan kan, tetapi dikatakan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Jadi damai sejahtera itu mengatur hidup kita. Mana aja sejahtera, kok enggak sejahtera ya sudah. Jadi yang ngatur itu damai sejahtera. Jangan mertua yang ngatur. Malah nenek-nenek diatur cucunya. Kan ada istilah kebo nyusu gudel, itu kan orang Jawa. Saudara orang Kristen. Iya kan? Saudara Kristen atau Jawa? Lah Kristen Jawa di sini bukan. Bukan Kristen Jawa ini. Karena ikut-ikutan orang Jawa kebo nyusu gudel. Makanya gudelnya kurus. Kan disusu kebo. Anaknya saudara yang stres, tak kasih tahu. Makanya kan disusu terus. Udah biarin gudel tumbuh besar. Gudelnya nggak besar-besar karena apa? Disusu terus sama kebonya. Nah jangan hidup kita ini lagi dikontrol dengan apa? Dengan filosofi yang salah, yang tidak sesuai dengan firman. Anaknya baru ya bekerja sedikit, sudah ditelepon kok belum dikirim-kirim. Stres anaknya saudara. Bagian yang terakhir saudara. Di ayat 22 dikatakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Mari kita merespon dengan benar kegagalan Israel dan kegagalan banyak bangsa-bangsa. Itu menjadi apa? Parameter. Dan mematik kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan berkata dia aja gagal kok. Masa saya berhasil? Nah, mari kita punya cara berpikir yang sehat. Orang boleh gagal, tetapi aku harus berjuang dan percaya. Karena aku lebih dari orang-orang yang mana. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah aku terang dunia agar namamu dimuliakan selalu. Katakan kau mengutusku, kau mengutusku ke tengah dunia yang gelap. Kau memakaiku menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku. Kau mengajarku untuk selalu jadi saksi-Mu. Kau inginkanku menyatakan kasih, menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku, pada semua
pada semua sekelilingku. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu. Mari dengan iman berkata, Kau mengutusku. Mari yang diutus Tuhan dan tahu katakan, dunia yang gelap. Kau memakaiku, menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku. Kau mengajarku untuk selalu jadi saksi-Mu. Kau inginkanku menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku. Pada semua sekelilingku. Mari angkat tangan katakan, bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu. Saudara, jangan melangkah lebih jauh dulu, tapi responi setiap kebenaran itu dengan benar. Kalau Tuhan berkata bangkitlah menjadi terang, saudara, yang sudah lakukan bangkit dan jadilah terang. Dampak itu adalah karena akibat. Kalau saudara merespon dengan benar kebenaran itu, maka saudara akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Bukan hanya pembalikan keadaan, tapi saudara akan menikmati damai sejahtera dan keadilan. Dia akan melindungi dia yang akan mengatur hidup saudara. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan salah paham yang mengatur hidup saudara. Bukan keadaan, tetapi keadilan dan damai sejahtera dari Tuhan. Itu akan mengatur hidup saudara. Sehingga saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Haleluya. Mari saudara buka hati saudara, responi dengan benar. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, imashine kina mashana ya lamu, imikina mose, imashine kina mashana.
Jadikanlah aku terang dunia, agar namamu dimuliakan. Jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu. Jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu. Agar namamu dimuliakan selalu. Agar namamu dimuliakan selalu. Haleluya. Kami mau meresponi kebenaran-Mu hari ini. Kami tahu panggilan-Mu untuk kami menjadi terang. Oh, sikataku rabashanda rabashiki. Imataku rabababashikiritiku namasyik. Kami mau mengetahui ya Tuhan, bahwa Engkau penebus kami, Engkau juru selamat kami, Engkau kota benteng kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Mesias, Engkau Mesias, Engkau Tuhan sendiri dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerahkan kepada setiap umat-Mu, setiap kami ya Tuhan, kekuatan untuk mempercayai akan janji-Mu, dan kekuatan untuk menggenapi apa yang Kau janjikan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kesejahteraan yang berlimpah-limpah yang Tuhan janjikan, Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Tuhan nyatakan kepada setiap generasi kami. Tuhan nyatakan atas negeri kami, atas bangsa kami, atas kota kami, atas Indonesia, atas semua orang ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat hari ini. Biar kami bangkit dan menjadi terang. Dan terus tambahkan kapasitas yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada kami. Supaya dunia melihat bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan bahwa terang itu sudah ada pada kami. Dan selama ini kami menaruh terang itu di bawah kantang. Ini waktunya terang itu bersinar. Ini waktunya terang itu berfungsi dengan benar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan terus bawa kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Menjadi rumah doa bagi kota kami, bagi negeri kami, bagi orang-orang yang belum diselamatkan, bagi keluarga kami, bagi negeri yang jauh, bagi bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Dan Tuhan, kami ajar kami untuk merespon dengan benar untuk setiap keadaan situasi yang
Tuhan izinkan kami hadapi. Ajarkan kami untuk percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Sehingga kami jadi rumah mujizat. Tidak ada satu keadaan situasi apapun yang tidak pernah menjadi pijakan untuk kami melihat dan melihat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami jadi rumah kabar baik bagi semua orang. Ada berita, ada kabar baik yang disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memanggil kami menjadi Injil yang terbuka bagi orang lain. Kau memanggil kami menjadi Israel rohani. Orang-orang yang meresponi kedatangan Mesias. Dan kami percaya, kami terus nantikan Yesaya 60 itu akan digenapi dalam hidup kami. Di gereja ini, di kota ini, di bangsa ini. Dan kami dedikasikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang kembali ke keluarga kami, komunitas kami, berkati kami Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan membawa kami menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi keadaan situasi apapun. Menjadi orang-orang yang kuat menaburkan benih. Kuat untuk menuai benih itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sudah angkat kedua belah tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja segala Raja. Dialah penebusmu dan dialah juru selamatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah buktikan dengan darah yang dicurahkan di kayu salib. Sehingga segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu. Keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun menjadi gentar, tawar hati dan takut. Tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Haleluya. Percaya, diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.